Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Kamila. Saya akan memaparkan materi tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang diikrarkan pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 dan diresmikan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa Indonesia terus berkembang hingga kini dengan menyerap unsur bahasa daerah dan bahasa asing. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia pertama berfungsi sebagai lambang identitas nasional yang mencerminkan jati diri sebagai bangsa. Kedua, berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa untuk menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia. Ketiga, berfungsi sebagai alat komunikasi antar budaya, dan yang keempat berfungsi sebagai sarana pengembangan budaya untuk melestarikan budaya nasional. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia pertama berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan untuk semua aktivitas kenegaraan. Kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam administrasi pemerintahan. Dan keempat, berfungsi sebagai bahasa penghubung dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan bagian akhir adalah kedudukan bahasa Indonesia yang memiliki 4 kedudukan, yaitu pertama, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kedua, kedudukan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan ketiga, bahasa Indonesia memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Dan yang keempat, sebagai simbol kedaulatan negara. Demikianlah paparan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.